Ajaran setia hati bukanlah sekedar gerak fisik, senam, dan jurus. Ilmu setia hati adalah ajaran yang sangat dalam dan luas untuk menghayati dan menemukan sang mutiara hidup. Untuk mendapatkan mutiara yang indah, seseorang harus menyelam ke dasar lautan yang dalam. Begitu juga untuk menemukan sang mutiara hidup, kita harus masuk dan menyelam ke dalam diri kita. Sang mutiara hidup tak akan pernah bisa ditemukan di luar, dan tak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya di luar. Orang bijak bilang, kenalilah dirimu. Setelah mengenal jati dirimu, barulah kamu mengenal Tuhanmu. Namun, kebanyakan manusia mencarinya di luar. Bagaimana mungkin ia dapat memperoleh permata yang berharga ini jika ia tidak masuk ke dalam rumahnya? Seperti kijang yang terpukau oleh kelenjar wanginya sendiri, selalu lari ke sana kemari, ke segala arah, namun tidak pernah menduga bahwa keharuman itu ada dalam dirinya sendiri. Tubuh manusia adalah rumah Tuhan yang hidup. Para sufi mengatakan, Tuhan lebih dekat dari urat nadimu. Jiwa adalah tetesan dari lautan Tuhan, percikan dari nyala ilahi. Namun terangnya di sini telah dikaburkan oleh pikiran dan maya. Untuk bisa pulang kembali ke rumah sejati, kau harus menemukan seorang Satguru sempurna yang masih hidup. Satgurulah yang akan membimbingmu dan menunjukkan jalannya. Kau tidak usah khawatir. Di mana kau dapat menemukan seorang Satguru hidup yang sempurna? Bersihkanlah hatimu dahulu, karena Tuhan Maha Suci. Hanya dengan hati yang bersih, kau baru bisa kembali kepadanya. Jika kau telah benar-benar siap, maka Tuhan akan memberikan jalannya, dan Satgurulah yang akan menemukanmu. Jalan setia hati sama tuanya dengan ciptaan ini, karena saat Tuhan menciptakan ciptaannya, Tuhan juga telah menempatkan jalan untuk kembali kepadanya. Hanya manusialah yang diberi hak istimewa dan dikaruniai jalan untuk bisa kembali kepadanya. Makhluk di bawah derajat manusia tidak akan pernah bisa kembali, bahkan dewa sekalipun. Itulah mengapa Tuhan mengirimkan utusannya dengan tubuh manusia, karena hanya manusialah yang bisa mengajar manusia. Jadi, janganlah kau sia-siakan hidupmu, saudaraku. Kita mempelajari No pandito kang akarya wangsit, pindha kumbang angajap ing tawang, susuh angin ngendi nggone, lawan galing kangkung, wekasane langit jaladri, isine wuluh wong-wang lan gigiring punglu, tapaking kuntul anglayang, paksi miber ulu ing kuli langit, kusumanjra ing tawang,
wong angangsu pikulane ware amet geni sarwi adedamar kodhok ngemuli elengi miwah kang banyu tikum nyang dahono muruk kabasmi bumi pinetak ingkang pawono kapiyo tanggal pisan kapurnaman yen anenun sentet pisan anigasi udang raking panjenengan. Demikianlah penjelasan tentang jalan setia hati, dan semoga kembang mencopat dan tangguh tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Rahayu Sabtu Dumadi. Ajaran setia hati bukanlah sekedar gerak fisik, senam, dan jurus. Ilmu setia hati adalah ajaran yang sangat dalam dan luas untuk menghayati dan menemukan sang mutiara hidup. Untuk mendapatkan mutiara yang indah, seseorang harus menyelam ke dasar lautan yang dalam. Begitu juga untuk menemukan sang mutiara hidup, kita harus masuk dan menyelam ke dalam diri kita. Sang mutiara hidup tak akan pernah bisa ditemukan di luar, dan tak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya di luar. Orang bijak bilang, kenalilah dirimu. Setelah mengenal jati dirimu, barulah kamu mengenal Tuhanmu. Namun, kebanyakan manusia mencarinya di luar. Bagaimana mungkin ia dapat memperoleh permata yang berharga ini jika ia tidak masuk ke dalam rumahnya? Seperti kijang yang terpukau oleh kelenjar wanginya sendiri, selalu lari ke sana kemari, ke segala arah, namun tidak pernah menduga bahwa keharuman itu ada dalam dirinya sendiri. Tubuh manusia adalah rumah Tuhan yang hidup. Para sufi mengatakan, Tuhan lebih dekat dari urat nadimu. Jiwa adalah tetesan dari lautan Tuhan, percikan dari nyala ilahi. Namun terangnya di sini telah dikaburkan oleh pikiran dan maya. Untuk bisa pulang kembali ke rumah sejati, kau harus menemukan seorang Satguru sempurna yang masih hidup. Satgurulah yang akan membimbingmu dan menunjukkan jalannya. Kau tidak usah khawatir. Di mana kau dapat menemukan seorang Satguru hidup yang sempurna? Bersihkanlah hatimu dahulu, karena Tuhan Maha Suci. Hanya dengan hati yang bersih, kau baru bisa kembali kepadanya. Jika
kau telah benar-benar siap, maka Tuhan akan memberikan jalannya, dan Satgurulah yang akan menemukanmu. Jalan setia hati sama tuanya dengan ciptaan ini, karena saat Tuhan menciptakan ciptaannya, Tuhan juga telah menempatkan jalan untuk kembali kepadanya. Hanya manusialah yang diberi hak istimewa dan dikaruniai jalan untuk bisa kembali kepadanya. Makhluk di bawah derajat manusia tidak akan pernah bisa kembali, bahkan dewa sekalipun. Itulah mengapa Tuhan mengirimkan utusannya dengan tubuh manusia, karena hanya manusialah yang bisa mengajar manusia. Jadi janganlah kau sia-siakan hidupmu, saudaraku. No pandito kang akarya wangsit, pindha kumbang angajap ing tawang, susuh angin ngendi nggone, lawan galing kangkung, wekasane langit jalatri, isine wuluh wong-wang lan gigiring punglu, tapaking kuntul anglayang, paksi miber ulu ing kuli langit, kusumanjra ing tawang, wong angangsu pikulane ware, amet geni sarwi adedamar, kodhok ngemuli elengi, miwah kang banyu tikum. Ajaran setia hati bukanlah sekedar gerak fisik, senam, dan jurus. Ilmu setia hati adalah ajaran yang sangat dalam dan luas untuk menghayati dan menemukan sang mutiara hidup. Untuk mendapatkan mutiara yang indah, seseorang harus menyelam ke dasar lautan yang dalam. Begitu juga untuk menemukan sang mutiara hidup, kita harus masuk dan menyelam ke dalam diri kita. Sang mutiara hidup tak akan pernah bisa ditemukan di luar, dan tak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya di luar. Orang bijak bilang, kenalilah dirimu. Setelah mengenal jati dirimu, barulah kamu mengenal Tuhanmu. Namun, kebanyakan manusia mencarinya di luar. Bagaimana mungkin ia dapat memperoleh permata yang berharga ini jika ia tidak masuk ke dalam rumahnya? Seperti kijang yang terpukau oleh kelenjar wanginya sendiri,
selalu lari ke sana kemari, ke segala arah, namun tidak pernah menduga bahwa keharuman itu ada dalam dirinya sendiri. Tubuh manusia adalah rumah Tuhan yang hidup. Para sufi mengatakan Tuhan lebih dekat dari urat nadimu. Jiwa adalah tetesan dari lautan Tuhan, percikan dari nyala ilahi. Namun terangnya di sini telah dikaburkan oleh pikiran dan maya. Untuk bisa pulang kembali ke rumah sejati, kau harus menemukan seorang Satguru sempurna yang masih hidup. Satgurulah yang akan membimbingmu dan menunjukkan jalannya. Kau tidak usah khawatir. Di mana kau dapat menemukan seorang Satguru hidup yang sempurna? Bersihkanlah hatimu dahulu, karena Tuhan Maha Suci. Hanya dengan hati yang bersih, kau baru bisa kembali kepadanya. Jika kau telah benar-benar siap, maka Tuhan akan memberikan jalannya, dan Satgurulah yang akan menemukanmu. Jalan setia hati sama tuanya dengan ciptaan ini, karena saat Tuhan menciptakan ciptaannya, Tuhan juga telah menempatkan jalan untuk kembali kepadanya. Hanya manusialah yang diberi hak istimewa dan dikaruniai jalan untuk bisa kembali kepadanya. Makhluk di bawah derajat manusia tidak akan pernah bisa kembali, bahkan dewa sekalipun. Itulah mengapa Tuhan mengirimkan utusannya dengan tubuh manusia, karena hanya manusialah yang bisa mengajar manusia. Jadi janganlah kau sia-siakan hidupmu, saudaraku. No pandito kang akarya wangsit, pindha kumbang angajap entawang, susuh angin ngendi nggone, lawan galing kangkung, wekasane langit jalatri, isine wuluh wong wang lan gigiring punglung, kapaing kuntul anglayang, paksi miber ulu ing kuli langit, kusumanjra ing tawang, wong angangsu pikulane ware amet geni